Apakah Abu Lahab itu sahabat? Tidak. Jumpakah dia dengan Nabi? Jumpa. Abu Lahab tak jumpa. Tapi dia tak beriman dengan Nabi dan matinya tidak syarat sahabat 3. Lalu kemudian sahabat itu menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi min mali warithihi. Semua orang di antara kita, kami ini lebih cinta kepada hartanya daripada harta ahli warisnya. Lalu kemudian Nabi berkata, fa inna ma lahu ma qaddama. Hartanya yang punya dia adalah ma qaddama, yang sudah dia pakai untuk agama Allah. Itulah milik dia. Ibu punya uang 100 juta. Amin. Amin. Jadi bunyi aminnya memang tak yakin. Ibu punya uang 100 juta. 1 juta dipakai menolong agama Allah. Lalu kemudian berapa yang tinggal? 99. Ketika meninggal dunia, berapa yang jadi milik ahli waris? 99. Apalah sejuta. Kau mencari berang. Ibu punya 100. Yang ibu pakai untuk agama bersedekah 1 juta. Yang tinggal di bank 99. Kalau mati, yang tinggal untuk ahli waris berapa? 99. Yang untuk ibu yang dibawa mati berapa? 1 juta. Itulah. Sekarang saya tanya, sayang yang untuk ibu apa sayang untuk ahli waris? Sayang ibu. Itu membuktikan kita lebih sayang ke ahli waris daripada ke kita. Buktinya yang untuk kita cuma kita kasih 1 juta. Yang untuk ahli waris berapa kita tinggalkan? Itu kalau bersedekah 1 juta. Kalau 2.000, kencing aja udah 3.000 sekarang. Galak menang. Jadi banyak orang tak sesuai antara cakapnya dengan perbuatannya. Waktu ditanya, mana lebih kau suka? Hartamu apa harta ahli warismu? Hartaku lah, kata dia. Lalu kata Nabi, hartamu yang udah kau serahkan untuk agama, sedangkan sisanya ahli warismu. Ternyata kita lebih suka meninggalkan untuk ahli waris daripada untuk kita sendiri. Ada orang sakit. Dengar cerita ini baik-baik. Ada orang sakit, dihidupkan lilin. Dihidupkan lilin. Tiba-tiba orang sakit ini mati. Lalu kemudian ulama yang menjenguk tadi menghembus lilin itu. Lilinnya pun Pak, pertanyaannya, kenapa lilin itu dipadamkan? Gak ada lagi yang Hah? Gak ada lagi yang mau diterangi. Gak ada lagi yang mau diterangi, kata ibu. Ada jawaban lain? Santri, kasih jawab. Kenapa lilin itu dipadamkan? Ada jawaban lain, Bu? Kenapa lilin itu dipadamkan? Waktu orang sakit itu tadi hidup, lilin itu punya siapa? Punya dia. Ketika dia mati menghembuskan napas, sekarang lilin ini punya siapa? Punya ahli waris. Sedetik mati, lilin itu punya ahli waris. Kenapa dipadamkan? Karena ahli warisnya belum tentu izin lilin itu dipakai. Paham? Saya sedang sakit, hidup lilin. Begitu saya mati, lilin itu dipadamkan. Kenapa? Karena lilin sudah menjadi milik ahli waris. Anak saya, istri saya. Orang bertiga ini belum tentu izin lilinnya dipakai. Sedetik kita mati, maka semua harta kita milik ahli waris.
lahir tak membawa apa-apa. Ada ibu yang lahir bawa gelang 3 inci. Mati pun tak bawa. Dulu orang saudara kita, kawan kita orang Cina di Bagan Siapi-api mati bawa gelang, bawa rantai. Sekarang tidak ada lagi. Pas ditanya, kok sekarang kalian mati bawa gelang? Tidaklah, takut pencuri. Dulu pencuri takut sama hantu, sekarang hantu itu takut sama pencuri. Bongkar orang tuh kubur tuh untuk mengambil gelang, rantai, subang, anting, habis semua. Ibu punya gelang, punya subang, punya rantai, punya anting, gelang kaki, kaki kanan, kaki kiri, meninggal dunia. Siapa mengambil? Ahli waris ibu, anak ibu 3 laki-laki, tak terlalu berselera. Menantu ibu. Makanya ibu yang galak-galak sama menantu, apa kata dia? Ada saatnya. Ibu merepet, oh, gitu dia. Masih dalam mati dia, tengoklah kau mati. Oh. Sekarang ibu ketawa, pulang nanti di rumah betul juga kata suami. Baguslah kuracun nanti ini. Ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Semua orang di antara kita ini lebih suka kepada hartanya daripada harta ahli warisnya. Apa kata Nabi? Fa inna ma lahu ma qaddama. Harta milik dia yang sudah dia pakai untuk menolong agama Allah. Lalu wa ma la warithihi ma akhara. Harta yang disimpan itulah yang dipakainya, ditinggalkannya untuk ahli waris. Kenapa belum bersedekah? Ini Pak Ustaz, anak-anak di sekolah biayanya besar. Nantilah kalau udah kuliah Pak Ustaz. Sesudah anak kuliah, rupanya biaya makin tinggi. 1 semester 7 juta, sidang terbuka 5 juta, sidang tertutup 10, buka tutup 15. Nantilah Pak Ustaz kalau anak nikah, begitu anak sudah nikah tak jadi sedekah. Kenapa? Menantu pula mengandung, khawatir operasi sesar. Menantu tadi tak mau dilarang, jangan kau tidur siang, dibantainya sampai maghrib berbangun. Dan kau makan nasi sama daun ubi, gasnya terus bongkak. Takut simpan duit tak jadi sedekah. Nantilah kalau anak cucu dah lahir Pak Ustaz, begitu cucu lahir tak juga sedekah. Cucu ni pula lompat sana lompat sini, pecah pinggan mangkuk, sampai mati tak pernah bersedekah. Pada akhirnya semuanya tidak ada nama yang kekal abadi. Nama di STNK BPKB diganti di kantor Samsat Kabupaten Kampar Bangkinang. Kenapa diganti? Karena polisi tidak mau menangkap almarhumah. Nama yang ada di akte notaris surat tanah diganti di kantor BPN, Badan Pertanahan Nasional. Nama ibu yang ada di surat nikah berganti dengan nama orang lain. Waspadalah. Oh, pula anak kecil macam paham aja. Tapi jangan gara-gara ini, gara-gara mengaji dengan Ustaz Somad ni, istriku pulang tak ada senyum-senyumnya lagi. Malam nanti bapak tu tanya, mana kopi abang yang buat aja sendiri? Tahu aku dah ceritakan Ustaz Somad. Bukan itu maksud saya. Maksudnya jangan sampai kita lupa. Apa yang kita cari itu? Suami tinggal istri, suami tinggal anak, tinggal pergi ke kantor pagi, berangkat jam 7, pulang jam 8 malam. Yang mau dicari ini apa? Mencari makan sampai tak sempat makan.
Makan siang sibuk rapat meeting, makan sore sudah tak berselera, tertidur berhari berbulan, kena penyakit mah, pergi ke Malaka, diperiksa, apa kata dokter Cina? Hanya sakit usus mah akut, karena sibuk cari makan sampai tak sempat. Lalu duit itu untuk siapa? Untuk dokter spesialis. Aneh manusia. Laki tak sempat terurus, anak tak sempat terurus. Akhirnya anak pun tak tahu berbakti ke orang tua, karena sorga di bawah tapak kaki babysitter. Benar yang ngendong anak ya? Anak itu pun tak tahu. Hati-hati. Ini perempuan yang saya cakapkan ini tidak ada di Rimbo Panjang. Di sini baik-baik. Yang saya cakapkan ini ada di Eropa, di Amerika, di planet Mars, di Venus, Neptunus, Merkurius, dan Pluto. Hadis ini diriwayatkan ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Satu lagi ada namanya kitab Sunan An-Nasai. Kalau satu sunnah, kalau dua sunnatani, kalau tiga sunan. Jadi kalau ada ustaz yang mengatakan ini ada dalam kitab sunan, artinya sunnah Sunnah itu Pak Ustaz hadis. Hadis itu sunnah. Sunnah itu artinya kebiasaan Nabi. Ini yang kita baca ini adalah hadis-hadis Nabi. Sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang tak jelas nanti pakai kertas kita jawab dalam waktu 15 menit. 5:45 sampai 6. Habis itu kita pulang siap-siap sholat maghrib. Habis itu saya langsung berangkat tabligh akbar malam. Besok subuh, habis subuh kajian duha, habis kajian duha kajian siang, habis itu pergi ke Harau. 258. Wa anhu dari Abdullah bin Mas'ud. Qala dia berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, liyati ahadukum wajhahu, hendaklah kamu menjaga wajahmu. Jaga wajahmu. Dari apa? An-naro. Naro artinya api. Jaga wajahmu dari api neraka.